Over the hills and far away, Teletubbies come to play. Ada Rahma, Ivi, Hani, dan Angel. Teler abis. Teler abis. Wow. Teler abis. Hai, kita dari MPP Podcast yang belum eksklusif di Spotify, tapi tetap bisa kalian dengerin secara gratis kapanpun. Di sini bersama aku Hani, Bu Rahma, Bu Ivi. Dan aku Angel. Kenalin sebelumnya, kita mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung dengan program studi Manajemen Pengaturan Perjalanan atau biasa disebut dengan MPP. Nah, jadi MPP ini lagi ngadain acara bonding nih, Kak. Nah, bonding sendiri ini merupakan acara yang dibuat dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi walaupun kuliah dilaksanakan secara online nih, Kak. Nah, bagi teman-teman yang kepo banget nih sama kita, boleh kepoin IG-nya MPP di @hima.mpp. Sekali lagi, @hima.mpp. Nah, bonding MPP ini berlangsung selama 1 minggu. Jadi, bonding MPP ini diisi dengan banyak challenge yang menarik tentunya. Jadi, di challenge pertama, kita diminta buat ngedit foto semenarik mungkin antar kelompok. Nah, foto kelompok kami itu yang tadi ada di opening loh. Keren kan? Keren Keren banget dong. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu. Jadi kita itu dari kelompok 6. Dan kita punya nama kelompok loh. Nama kelompok kita adalah Teler Abis. Kenapa kita namain kelompok kita kayak gitu? Karena kita akan berusaha melakukan challenge-challenge yang ada dengan kemampuan terbaik kita sampai kita teler. Tentunya dengan makna positif ya. Nah, kita itu punya visi di kelompok kami, yaitu kita mau go se-Himaun atau sampai bisa se-STP-un. Dan misi kelompok kita yaitu selalu bersikap solid, terus selalu pemberani, selalu kompak, gak jadi anak pendiam, selalu aktif, bukan pasif. Ya, jadi gitu tuh. Kenapa kita bisa kepikiran buat namain kelompok kita ini Teler Abis. Lanjut ya, bahas challenge bonding MPP. Tadi udah disebutin kan 1,
Terus challenge yang kedua kemarin kita diminta buat pantun tentang betapa asiknya MPP ini. Seru kan? Seru Cakep. banget. Dan ini merupakan challenge ketiga kita di mana kita diminta buat bikin podcast. Selamat mendengarkan. Gak kerasa ya, pandemi COVID-19 ini udah setahun aja berlalu loh di Indonesia. Apalagi kan tanggal 3 kemarin, tahu nggak sih, COVID-19 kan baru aja ulang tahun loh. Wah, happy Wow. birthday. Oh, Happy Tahun. birthday. Jadi kita mau throwback sedikit yuk selama setahun ke belakang. Boleh Kalau tuh. Kalau dari aku sih ya, awal kena COVID itu kan ada 2 orang ya kalau nggak salah. Di Depok nggak sih? Aku lupa Iya. banget. Bener-bener. ingat. Nah, di situ kan orang-orang masih santuy baik tuh, santuy aja gitu kan. Pas lama-lama udah banyak yang kena COVID, baru deh panik semua. Kayaknya kalau nggak salah tuh kena COVID kira-kira akhir Maret atau April gitu ya. Semua orang dihimbau buat pakai masker. Terus, nah saat itu kan, nyari masker tuh ampun deh, susah banget. Udah susah, mahal gak? Iya gak sih? Iya benar banget. Setuju banget. Bisa, kayaknya harganya bisa buat beli makan stick juga nih Kak. Iya, semahal itu ya. Bener. Sama itu gak sih? Sama hand sanitizer juga. Oh iya, Susah iya. banget. Bener. Kalau misalnya aku, itu pas awal-awal COVID tuh kan gak dibolehin ke kampus kan, langsung ada surat bahwa kita itu diem di rumah aja. Iya bener Kak. Terus jadi kalian ini gak sih kalau misalnya di rumah aja tetap dikasih uang jajan nggak? Enggak. Enggak. Iya. Iya, aku juga. Libur juga Jadi jajannya. kita iya, jadi kayak ya nggak bisa jajan, nggak bisa nabung. Nabung. Iya. Tapi kita nggak akan ngebahas itu loh, karena podcast kita bukan mau ngebahas tren yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini. Di sini kita sebagai mahasiswi dari kampus pariwisata mau ngebahas apa sih dampak COVID-19 ini pada sektor pariwisata di Indonesia. Nah, iya nih, dari pandemik ini banyak banget kerugian yang kita alami nih Kak. Nah, khususnya di dunia pariwisata, karena kan memang dunia pariwisata ini kan merupakan salah satu sektor terbesar nih Kak, yang menyumbang devisa negara. Nah, dari aku sendiri, aku ngelihat kerugian yang paling terlihat itu tuh perusahaan pariwisata banyak banget yang bangkrut. Contohnya travel agent. Nah, di travel agent ini banyak tur yang gagal berangkat karena pandemi COVID-19 ini. Lalu banyak juga klien yang misalkan mereka udah booking, tapi karena pandemi COVID-19 ini mereka jadi cancel nih. Kalau dari hotel sendiri kan, di hotel tuh banyak kamar-kamar ya. Jadi gara-gara pandemi ini, kamar banyak yang nggak terjual. Padahal kan pemeliharaan gedung harus tetap berjalan, tapi nggak ada pemasukan deh. Iya, setuju banget. Belum lagi kalau dilihat dari restoran-restoran sama kafe-kafe itu kan karena lockdown juga kan, terus pembatasan berpariwisata gitu, jadi kan nggak ada pengunjung. Bahan-bahan masakan banyak yang nggak kepake, jadinya basi. Jadinya banyak restoran dan kafe yang merugi. Iya gak sih? Iya benar banget. Iya, bener. Terus juga ya, di tempat wisata itu pasti nggak kerawat gitu, karena kementerian tuh pasti kan bakalan nutup itu kan tempat wisata, dan jadinya nggak ada yang ngurus. Terus kalau nggak ada yang ngurus dan ditutup, otomatis nggak ada pemasukan karena wisatawan tuh nggak bisa datang ke tempat wisata tersebut. Selain itu, ada juga event-event yang postpone, bahkan gagal tayang. Contohnya kalau aku sih ini, kalian tahu nggak 88 Rising? Itu loh yang ada Joji, ada Stephanie Putri, ada Niki. Nah iya, itu, Kak. Kak, itu iya. kan asalnya mau 7 Maret tuh di Jakarta. Cuman gara-gara pandemi jadi diundur terus, dan akhirnya nggak jadi.
Sedih banget ya. Sedih. Sedih sayang banget pasti. Nah, karena perusahaan pariwisata banyak tidak mendapat pemasukan nih Kak, kan mereka nggak bisa gaji para karyawannya nih. Nah, akhirnya mereka terpaksa untuk memecat para karyawannya nih. Nah, karena kondisi ini, menurut aku nih, kondisi kayak gini tuh cukup menyedihkan sih Kak. Bukan cukup deh, sangat menyedihkan Kak. Nah, apalagi buat kakak-kakak yang baru lulus kuliah, jadi bingung mau kerja di mana karena banyak yang nggak buka lowongan pekerjaan gitu Kak. Iya sih, setuju banget. Betul. Tapi dibalik banyaknya kerugian yang terjadi, pasti pemerintah gak tinggal diem gak sih? Pasti pemerintah juga bikin solusi gimana ngatasinnya. Seperti Ibu Kartini pernah bilang, habis gelap terbitlah terang. Iya. Dari situ Sangat jiwa patriotisme. dari situ sekarang sudah ada muncul protokol kesehatan kan di mana-mana, yaitu ada 3M, di mana kita harus mencuci tangan, memakai masker, dan juga harus menjaga jarak. Dan di bidang pariwisata ada protokol kesehatan berbasis CHSE, yang dimana C-nya itu cleanliness, yang berarti kebersihan, H-nya itu yang berarti yaitu health, yang berarti kesehatan, S-nya yang berarti safety, yang berarti keamanan, dan yang terakhir E-nya itu environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Gebrakan tersebut dikeluarkan berasal dari Kemenparekraf, yang tujuannya itu buat meyakinin wisatawan kalau mereka bakal aman selama berlibur. Jadi dengan adanya protokol kesehatan berbasis CHSE ini membuat kepercayaan wisatawan bangkit kembali. Saat mereka berlibur, mereka yakin merasa aman, tidak akan terpapar COVID-19, kayak gitu. Wah, keren juga ya. Mm-mm. Selain itu, ada juga nih dari Kementerian Kesehatan. Mereka ngeluarin peraturan adaptasi kebiasaan baru bagi pengelola tempat wisata, lalu pekerja tempat wisata, dan juga pengunjung di tempat wisata. Aku kasih contoh ya, kalau misalnya adaptasi kebiasaan baru pengelola tempat wisata itu kayak mereka nyediain sterilisasi, jadi sebelum masuk itu wisatawan di steril, kayak disemprot-semprot gitu. Yeah. Terus disediain juga fasilitas cuci tangan, terus membatasi jumlah pengunjung pastinya kan. Terus juga selain itu kalau misalnya dari pekerja tempat wisata, mereka harus memakai APD. APD dalam artian mereka menggunakan masker, terus menggunakan sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Lalu mereka juga diwajibkan untuk mandi pas sampai di kantor atau di tempat wisata, dan juga setiap pulang ke rumah itu harus mandi. Lalu pengunjung juga dikasih aturan untuk selalu tetap sehat sebelum keluar rumah dan diukur suhunya, lalu jaga jarak, dan pastinya bawa masker, hand sanitizer, dan selalu cuci tangan. Terus selain itu juga ada nih virtual event namanya. Jadi solusiin itu untuk orang-orang yang kepingin banget nonton event, tapi secara virtual, alias mereka nontonnya itu dari elektronik mereka, dari HP ataupun dari laptop mereka nih. Kalian pernah ikut nggak virtual event gituan? Nah, dong, Pernah, apa Kak. tuh? Kemarin banget pas awal awal tahun baru itu tuh ada konser online K-pop gitu Kak. Mereka juga nyelenggaranya secara gratis loh Kak. Mantep. Enak banget kan Kak? Mantep banget. Terus juga tahu Bener-bener. aku ada tuh DWP online kan ya. Oh yang iya, kemarin. itu sempat ramai Iya, kan Kak. Oke banget. karena Iya, jadi benar-benar. virtual. Iya. Selain virtual event, ada juga nih virtual tour namanya. Kayak ini tuh tugasnya MPPA banget gitu. Jadi kita orang wisatawan yang gak bisa kemana-mana bisa ngelihat tempat wisata, bisa nikmatin tempat wisata itu secara virtual.
Nah, kalian pernah nggak ikutan virtual tour? Pernah dong Kak. Apa tuh? Pernah dong Kak. Kalau aku tuh pernah ikut virtual tour ke Geopark Ciletuh Sukabumi. Itu keren sih. Aku ikut gara-gara ada tugas dari salah satu mata kuliah, jadi terpaksa harus ikut biar tahu keadaan gimana sih Geopark Ciletuh itu walau secara online gitu. Jadi walaupun secara online aku jadi tahu gimana tuh keadaan si Geopark Ciletuh itu. Kalau kamu gimana? Tapi walaupun kamu terpaksa, tapi kayak wow jadi seru gitu nggak sih? Iya, Iya. jadi tahu gitu. Iya, Emang selalu. itu kayaknya. Kalau Iya, Rahma, bener Kak. Kalau kemarin nih aku sama teman-teman MPP 2 kita itu ada virtual tour ke Museum Bank BRI Kak. Indonesia. Iya. Bank Indonesia Kak. Nah, iya jadi di sana iya pokoknya seru banget sih Kak walaupun online gitu. Oh iya, by the way, MPP tuh pernah loh buat virtual tour. Kalau misalnya mau lihat bisa tuh di YouTube MPP, yaitu Tour Manajemen Pengaturan Perjalanan. Itu tuh ada, kita pernah buat yang Freemason temanya. Keren banget. Kalian harus nonton ya Ya, pendengar. jangan lupa pendengar Seru harus banget nonton. loh. Seru banget karena seru banget. Oke. Nah, di balik segala kerugian di pandemi ini, pasti ada keuntungan yang sebenarnya bisa kita rasakan dan nikmati kan ya. Setuju Iya. sih. Kayak tadi kan dengan adanya virtual tour, sedikitnya tuh kita bisa mengobati rasa ingin jalan-jalan kita. Walau ya nggak bisa menggantikan rasa liburan secara langsung ya, seenggaknya destinasi tersebut ikut dipromosikan dan menjadi terkenal. Event virtual juga nggak usah mahal-mahal bayar buat ongkos bintang tamunya. Bener. Dari adanya pandemi ngebuat banyak orang tertantang untuk bertahan dalam kondisi sulit dan menjadi kreatif untuk menemukan ide-ide yang cemerlang. Ya tuh Iya. contohnya tuh kayak adanya virtual tour, virtual event. Itu kalau misalnya nggak ada pandemi tuh nggak bakal ada. Ya, mana Iya. kepikiran gitu ya. Benar-benar. Kayak meeting yang tiba-tiba dijadiin virtual gitu. Iya. Pembelajaran Iya. juga jadi daring ya kayak. Iya. Kapan Semuanya lagi serba gitu? teknologi. Iya benar-benar. Tapi Kak, kalau menurut Kakak nih, dunia pariwisata ke depannya bakal kayak gimana sih? Kalau aku ya bicara tentang pariwisata, itu khususnya dalam tour ya. Kalau dalam tour ini, wisatawan bakalan diarahin jadi lebih ke solo traveling, bukan ke grup-grup itu. Karena dengan adanya pandemi ini kan nggak bisa berkumpul banyak orang. Jadi, tapi karena wisatawan itu pingin banget buat jalan-jalan ya, dia bakalan memilih ke solo traveling, atau bisa juga kalau misalnya mau ikut tour itu lebih ke special interest, yang dimana special interest itu nggak semua orang itu bisa ikut special interest karena sesuai dengan hobinya. Jadi kalau misalnya contohnya tour memancing, nah orang-orang yang hobi mancing doang kan yang mau ikutan, dan itu pasti kayak 10-15 orang. Terus kalau misalnya mau tour yang grup, itu pasti bakalan milih ke private tour yang dimana nggak ada orang asing yang ikutan. Kalau misalnya Ivi, gimana Vi? Kalau aku dari segi sektor restoran itu,
Jadi kayak ngebuat jarak antar tamu. Jadi di mana kan biasanya kita berempat itu di meja 4 orang kan ya. Kalau sekarang tuh jadi ngebuat jarak antar tamu, jadinya dalam satu meja itu cuma 2 orang doang. Jadi kayak ada itunya. Dan juga Iya. dan juga tuh tempatnya selalu steril dan selalu disediakan hand sanitizer dan cuci tangan biar terhindar dari kuman-kuman. Kalau Rahma gimana, Rahma? Oh, dari aku nih ya, aku ngeliat sekarang tuh di tempat wisata udah banyak yang menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah nih. Seperti yang pertama ada mengurangi kapasitas, mensterilisasi tempat selalu, dan menjaga supaya tidak berkerumun. Jadi di tempat wisata itu juga udah banyak tempat-tempat cuci tangan untuk agar kita selalu cuci tangan saat kita berwisata di tempat wisata tersebut. Dan juga di sana juga ada peraturan untuk kita selalu membawa hand sanitizer dan jangan lupa untuk memakai masker. Mantap. Gitu sih. Ya benar. Guys, nggak kerasa, udah lama banget tahu kita ngobrol. Tapi kayak, nggak kerasa gitu Gak kan? sadar ya. Iya, Iya, nggak nggak sadar. Topiknya rame banget. Cuman karena biar pendengar kita itu penasaran terus bakalan mau nonton lagi di episode selanjutnya, jadi kita stopin aja dulu ya untuk sekarang. So, dari podcast ini, Telerabis mau bilang, tetap semangat untuk kita yang sedang berjuang. Cie. Jangan pernah menyerah, karena badai pasti berlalu. Doain kita juara 1 di acara Bonding MPP ya. Doain dan dukung. Nah, terakhir banget nih Kak, kita punya pantun nih buat teman-teman semua yang lagi nonton cuy. Apa tuh? Nah, nih siap-siap ya Kak ya. Ya. Aduh, siapin hati ya guys. Iya benar. Nih, minggu pagi ikut senam. Cakep. Ya. Sore-sore makan puding. Cakep. Nah, kita dari kelompok 6 yakin pasti menang bonding. Amin. Tapi itu bukan yang terakhir, masih ada 2 lagi pantun. Oh, masih banyak Kak. Ikut senam bareng Bu Sonya. Cakep. Kelompok 6 yang jadi juaranya. Aduh. Ini pantun penutup, buah pepaya enak dimakan. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Bye-bye. Salam Teler Abi. Dapat habis. Bye-bye. Selamat mendengarkan. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Nih, jadi nih. Kalau misalnya aku itu, kalau kamu, Ingat ya. oke, ini di-cut. Ini di-cut. Oke, dikat. Ini kita sebagai mahasiswi dari kampus pariwisata mau ngebahas apa sih dampak ya Tuhan. Nih, COVID-19 ini mereka jadi cancel nih. Gimana sih?